partai ini gitu. Kalau kemudian untuk sebuah partai yang kemudian memberikan banyak privilege kepada keluarga Pak Jokowi masih dianggap sebagai partai yang sombong dan arogan, ini arogan dari sisi mananya gitu? Udah dikasih semua ini. Jadi kalau saya ibaratkan hari ini, orang-orang yang menyalahkan PDI Perjuangan gara-gara Gibran menjadi cawapres dari Partai Golkar dan berpasangan dengan Prabowo Subianto, itu ibarat mantan kita yang selingkuh, terus kemudian kita yang disalah-salahin gitu. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini saya mendapat banyak sekali pertanyaan terkait manuver atau langkah politik Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi mendukung Prabowo? Kenapa Pak Jokowi membiarkan anaknya Gibran menjadi cawapres dari Prabowo Subianto? Padahal sudah jelas Prabowo ini nggak bisa kerja. Jangankan kerja, nanam singkong aja gagal. Ini kok malah didukung sebagai capres-cawapres gitu kan. Ini ada apa gitu? Kenapa Pak Jokowi mendukung orang yang selama bertahun-tahun mengejeknya? Kenapa Pak Jokowi mendukung Prabowo yang selama bertahun-tahun meyakini bahwa Pak Jokowi adalah boneka, bahwa Pak Jokowi adalah antek asing gitu? Kenapa sekarang kemudian Pak Jokowi mendukung Prabowo, bahkan menitipkan anaknya sebagai cawapres di sana gitu? Padahal udah jelas gak bisa kerja. Apa yang kemudian diharapkan dari seorang Prabowo yang sudah setua itu? Lalu kemudian berkembanglah gitu ya, banyak sekali analisa-analisa yang saya baca selama beberapa hari terakhir ini gitu ya. Wah, ini pasti karena alasan Pak Jokowi nggak suka dengan Pak Ganjar gitu, karena Pak Ganjar itu menolak Piala Dunia dan menolak kehadiran Israel gitu ya. Ya sebenarnya kalau kita berkaca kepada kasus tersebut, soal Piala Dunia U20, soal Israel yang tidak boleh datang ke Indonesia, itu kan memang sudah ada dalam aturan-aturan dan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Sudah ada undang-undangnya gitu. Jadi ketika Pak Ganjar menolak, itu memang sudah sesuai dengan konstitusi. Dan kalau kemudian ada orang beranggapan dan meyakini bahwa Pak Jokowi menolak Pak Ganjar atau membatalkan dukungannya kepada Pak Ganjar hanya gara-gara Piala Dunia U20, bagi saya itu nggak masuk akal. Karena ketika Pak Ganjar dideklarasikan sebagai capres oleh PDI Perjuangan, itu Pak Jokowi hadir di sana dan bahkan pakai batik Madura, yang kemudian sejak saat itu saya yakini bahwa ini kayaknya cawapresnya ini Pak Mahfud. Saya sudah yakin sejak itu gitu ya, tapi ya saya diam dulu gitu, takut terulang seperti prank 2019 lalu gitu kan. Saya sudah yakin tuh. Jadi kalau kemudian Ganjar Mahfud didukung oleh PDI Perjuangan dan koalisinya yang lain gitu ya, itu sudah sesuai dengan kehendak Pak Jokowi. Tapi kenapa kemudian sekarang Pak Jokowi jadi dukung Prabowo Gibran? Menyerahkan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Karena apa gitu? Ada juga yang beranggapan bahwa wah, ini karena Pak Jokowi dan keluarga atau Ibu Iriana itu nggak suka dengan istilah petugas partai, karena itu penghinaan luar biasa. Yang namanya petugas partai di PDI Perjuangan itu melekat kepada semua orang, termasuk Ibu Megawati. Alasan kenapa kemudian mereka disebut sebagai petugas partai, agar mereka membawa nama baik partai, membawa visi, misi, dan tujuan partai itu berdiri, untuk mengingatkan mereka, untuk mengontrol dan menjadi rem mereka ketika berada di lapangan. Ya samalah seperti kita misalkan lulus dari pesantren kemudian disebut sebagai santri misalkan. Itu sebagai apa? Sebagai kontrol. Takut-takut kita ketemu di jalan ada sesuatu yang dilarang oleh agama tapi kemudian kayaknya menarik gitu ya. Itu kontrol gitu. Kalau kita ingat sebagai santri, kita meredam itu. Nah, petugas partai juga sama. Ketika kalian menjabat dan kalian ingat bahwa kalian adalah petugas partai gitu ya, kalian diutus oleh partai untuk menjadi pejabat atau menempati posisi tertentu, itu tujuannya supaya kalian bekerja dengan maksimal. Jadi kalau kemudian ada yang tersinggung, aneh, apalagi yang tersinggung orang yang di luar partai gitu. Jadi kalau Pak Jokowi dianggap tersinggung dengan istilah petugas partai, bagi saya nggak masuk akal. Bagaimana mungkin Pak Jokowi tersinggung dengan petugas partai, sementara untuk Rocky Gerung yang menyebut bajingan, tolol dan sebagainya, Pak Jokowi diem aja.
Kan nggak masuk akal gitu. Dan lagian gitu ya, Pak Jokowi itu sudah menjadi petugas partai sejak masih jadi wali kota Solo, sudah sejak bertahun-tahun yang lalu. Jadi kalau baru sekarang kemudian protes gitu ya, menjadi nggak suka dan sebagainya, itu lagi-lagi nggak masuk akal. Ada juga yang beralasan bahwa wah ini gara-gara PDIP ini sombong nih, partai yang sombong dan arogan. Bagaimana mungkin PDI Perjuangan disebut sebagai partai yang sombong dan arogan, sementara di kenyataan yang lain, partai ini sudah memberikan segala-galanya kepada keluarga Pak Jokowi. Apa coba yang nggak diberikan? Anaknya didukung sebagai wali kota Solo, menantunya didukung sebagai wali kota Medan. Pak Jokowi sendiri didukung dari wali kota 2 periode, gubernur DKI Jakarta, dan 2 periode presiden Indonesia. Sudah diberikan segala-galanya. Bahkan kalau misalkan Kaisang mau jadi wali kota Depok, itu juga sudah ditawarkan oleh PDI Perjuangan. Sudah. Kurang apa partai ini gitu? Kalau kemudian untuk sebuah partai yang kemudian memberikan banyak privilege kepada keluarga Pak Jokowi, masih dianggap sebagai partai yang sombong dan arogan, ini arogan dari sisi mananya gitu? Udah dikasih semua ini. Jadi kalau saya ibaratkan hari ini, orang-orang yang menyalahkan PDI Perjuangan gara-gara Gibran menjadi cawapres dari Partai Golkar dan berpasangan dengan Prabowo Subianto, itu ibarat mantan kita yang selingkuh, terus kemudian kita yang disalah-salahin gitu. Ini gara-gara kamu, makanya aku selingkuh. Mana bisa? Yang selingkuh kan kamu, yang menyeberangkan Gibran, yang berkhianatkan Gibran. Masa iya yang salah PDI Perjuangan? Aneh gitu. Mana bisa? Tapi itu kan memang terjadi dalam beberapa kasus gitu ya. Pasti kalian punya lah mantan yang ketahuan selingkuh, terus kemudian kita yang disalahin. Ini gara-gara kamu. Kamu kurang perhatian. Kamu. Padahal dia yang selingkuh itu. Nah, terus kenapa kemudian Pak Jokowi berubah dan kemudian mengalihkan dukungannya, bahkan mendorong Gibran menjadi cawapresnya gitu ya? Padahal sebelumnya Pak Jokowi secara terang-terangan menyinggung soal rambut putih sebagai ciri-ciri presiden selanjutnya yang berkerut dahinya gitu ya, sampai ada lagunya gitu ya, sampai ada lagu dari NDX gitu ya yang pakai bahasa Jawa gitu. Jadi kalau kemudian sekarang Pak Jokowi jadi berubah gitu ya, ini karena apa? Padahal dulu ketika ketika ada acara projo misalkan gitu, Pak Jokowi kan secara terang-terangan ya, meskipun mungkin yang akan kita dukung ada di sini, ada Pak Ganjar di sana. Lalu kemudian disambut dengan ciri-ciri rambut putih dan sebagainya gitu. Dan itu juga mengacu kepada Pak Ganjar. Tapi kenapa kemudian sekarang jadi berubah ini? Tiba-tiba Gibran jadi cawapres, ini ada apa? Ya, saya sebenarnya sudah mendengar cerita-cerita ini selama 4-5 bulan sebelumnya, bahwa Gibran ini akan maju sebagai cawapres. Tepat setelah Budiman Sujatmiko menyeberang ke Prabowo Subianto, saya sudah mendengar bahwa tujuannya adalah untuk mengusung Gibran sebagai cawapres. Jadi ini memang sudah rencana yang sangat lama, yang sangat matang, dengan alasan yang juga sangat konkret gitu ya. Jadi memang ada alasan kenapa kemudian Pak Jokowi seperti nampaknya memaksakan Gibran gitu ya. Saya sudah tahu alasannya gitu ya, dan ini alasan yang sangat konkret dan mudah sekali dipahami gitu ya. Dalam, kalau bahasa sederhananya itu ya, ini soal kekuasaan aja lah gitu ya. Tapi penjelasan detailnya ini masih perlu saya konfirmasi kepada beberapa pihak, beberapa orang gitu, karena ya ini menyangkut soal alasan atau aib kekuasaan yang sangat-sangat luar biasa. Saya perlu konfirmasi kepada beberapa orang. Saya nggak janji apakah nanti akan saya sampaikan. Saya sekarang sih udah tahu ceritanya gitu ya. Cuma saya perlu konfirmasi dulu lah gitu ya. Dan kalaupun nanti misalkan terkonfirmasi, saya juga gak janji akan menceritakannya secara terbuka. Tapi pada intinya ini memang soal kekuasaan saja gitu. Jadi ini bukan strategi, bukan bagian dari cara untuk menangkan Pak Ganjar dan sebagainya. Itu omong kosong semua. Itu analisa-analisa yang sesat dari pengamat-pengamat yang gak ngerti soal politik Indonesia. Saya juga ditanya tadi, barusan ada teman yang WA gitu ya, Mas Alif, ini jangan-jangan bener nih, ini logis nih. Ini adalah upaya Pak Jokowi untuk memenangkan Mas Ganjar, katanya, dengan cara mengorbankan anaknya sebagai cawapres.
Jadi ini adalah strategi untuk memenangkan Pak Ganjar, supaya apa? Pak Ganjar bisa menang mudah kalau Gibran jadi cawapres. Secara statistik iya, memang ketika Prabowo berGibran jadi pasangan gitu ya, itu cenderung jadi lebih mudah dikalahkan secara survei dan statistik gitu ya. Secara kecenderungan masyarakat itu memang lebih kecil suara Prabowo kalau sama Gibran dibandingkan sama Erick Thohir. Memang gitu ya. Tapi gitu ya. Nah, ini harus hati-hati juga nih cara menjelaskannya. Tapi gini gitu ya. Kalau untuk membantah bahwa itu adalah bagian dari strategi Pak Jokowi, saya bisa bantah dengan sangat mudah sekali. Dalam pengalaman saya 2 kali didatangi oleh utusan sebuah institusi. Ada dua kali saya didatangi gitu ya. Yang pertama datang rombongan, yang kedua datang lewat teman dekat saya gitu ya. Yang pada intinya pesan ini mengarah kepada Prabowo dan Gibran. Yang terakhir lebih jelas gitu. Dia mengarahkan kepada Gibran, memberikan penawaran, memberikan nominal dan hadiah titipan kepada saya. Itu jelas untuk mendukung Gibran. Kalau dari pengalaman saya pribadi yang saya alami gitu ya, nggak mungkin ini adalah bagian dari strategi untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nggak mungkin gitu. Kalau itu adalah strategi, ngapain saya coba direkrut? Ngapain saya dibujuk untuk membela Gibran? Kan ngapain gitu kan, nggak ada gunanya. Mending biarin aja gitu, lawang strategi gitu kan. Jadi saya yakin ini bukan strategi, ini ada alasan-alasan soal kekuasaan gitu ya, yang mungkin terlalu nyaman, terlalu enak sampai kemudian memaksakan kehendak-kehendak seperti sekarang, yang sampai kemudian mengubah undang-undang, mengubah aturan-aturan hanya demi anaknya bisa maju sebagai cawapres. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.